Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotakan 4 orang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya sendiri Indah Dwi Jayanti dengan NPM 49. Di sini saya ditemani oleh 3 rekan saya. Yang pertama itu ada Amar Firdaus dengan NPM 40, yang kedua Mahmudatul Khairia dengan NPM 42, dan yang ketiga ada Indah Sukma Melati dengan NPM 47. Di sini kami akan membahas materi tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah suatu kumpulan elemen atau komponen listrik yang saling dihubungkan dengan cara-cara tertentu dan paling sedikit mempunyai satu lintasan tertutup. Adapun yang dimaksud dengan satu lintasan tertutup itu sendiri adalah satu lintasan pada saat kita memulai dari titik yang dimaksud dan akan kembali lagi ke titik tersebut tanpa terputus dan tidak memandang seberapa jauh dan dekat lintasan yang kita tempuh. Elemen atau komponen listrik yang dimaksud itu yang pertama ada sumber tegangan, kemudian sumber arus, kemudian resistor, induktor, dan yang terakhir ada kapasitor. Materi yang selanjutnya itu arus listrik. Arus merupakan perubahan kecepatan muatan terhadap waktu atau muatan yang mengalir dalam satuan waktu. Dengan kata lain, arus adalah muatan yang bergerak. Ada dua macam jenis arus listrik, yaitu yang pertama ada arus searah atau DC, adalah arus yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Yang kedua ada arus bolak-balik AC, adalah arus yang mempunyai nilai yang berubah terhadap satuan waktu dengan karakteristik akan selalu berulang untuk periode waktu tertentu. Selanjutnya itu ada tegangan listrik. Tegangan listrik adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan unit muatan listrik dari satu tempat ke tempat lainnya. Tegangan listrik yang dinyatakan dengan satuan volt ini juga sering disebut dengan beda potensial listrik. Karena pada dasarnya tegangan listrik adalah ukuran perbedaan potensial antara dua titik dalam rangkaian listrik. Terdapat dua jenis tegangan yang biasanya digunakan, yaitu ada tegangan turun atau voltage drop dan tegangan naik atau voltage rise. Selanjutnya itu ada materi elemen aktif. Elemen aktif itu adalah elemen yang menghasilkan energi, di mana elemen aktif itu sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber tegangan atau voltage source dan sumber arus atau current source. Yang kedua itu ada elemen pasif. Elemen pasif itu sendiri adalah elemen yang tidak menghasilkan energi. Elemen ini hanya menerima energi dalam bentuk menyerap dan menyimpan energi. Elemen yang dimaksud itu adalah elemen resistor, induktor, dan kapasitor. Selanjutnya itu ada materi rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri itu merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan. Contohnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Di dalam rangkaian seri juga itu ada rumus, yaitu R total sama dengan R1 ditambah R2 dan ditambah R selanjutnya. Materi yang selanjutnya itu ada rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel itu sendiri adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Dan untuk gambarnya itu sendiri bisa dilihat pada gambar ini. Berikut link simulasi percobaan menggunakan PET, dan berikut ini adalah tutorial cara menggunakan PET dengan benar. Ada cara penggunaan PET Interactive Simulation pada rangkaian seri. Pilih bagian praktikum. Setelah itu, jika kita membuat sebuah rangkaian yang terutama yaitu sumber tegangannya, maka dari itu kita pertama-tama pilih baterai. Dengan bisa memilih jumlah tegangan berdasarkan apa yang kita pilih.
Di sini saya menggunakan tegangan 9 volt pada masing-masing baterai. Kemudian pada sebuah rangkaian terdapat kabel, maka kita tambahkan kabel. Lalu setelah kabel ada namanya saklar, dimana fungsi saklar sebagai tertutup atau terbukanya sebuah rangkaian listrik. Untuk selanjutnya di sini pada percobaan ini akan saya gunakan bohlam lampu. Ketika saklar sudah dipasang, lalu kita hubungkan dengan bohlam lampu. Bohlam lampu ini sama halnya berfungsi dengan sebagai resistor dengan total hambatannya 10 ohm. Untuk rangkaian ini tidak diharuskan mengikuti apa yang seperti saya contohkan ini, tapi untuk rangkaian ini sekreatif kalian dengan memperhatikan susunan arus-arus positif dan negatifnya. Ketika bohlam lampu sudah terhubung, maka kita hubungkan lagi dengan bohlam lampu lainnya dengan ukuran resistor yang sama, itu 10 ohm. Di sini saya akan menggunakan 4 bohlam lampu. Di sini saya sudah memasangkan 2 bohlam lampu. Lalu akan saya tambahkan lagi 2 bohlam lampu di bagian atas. Oke, bohlam ketiga sudah saya pasang. Selanjutnya bohlam keempat. Selanjutnya kita sambungkan dengan kabel lagi menuju kutub positif pada sumber tegangan. Kita lakukan perapihan pada rangkaian, lalu akan kita coba jika saklar ditutup dan lampu menyala keempat-empatnya, dan ini merupakan rangkaian seri. Jumlah tegangan yang diterima pada masing-masing lampu sama dan arus yang mengalir pun sama. Untuk membuktikannya akan kita tes dengan menggunakan voltmeter untuk mengetahui tegangan. Jumlah tegangan pada sumber tegangan yang saya pakai adalah pada masing-masing baterai 9 volt. Ketika dua-duanya dijumlah menjadi 18 volt. Apakah benar? Jika kita tes menggunakan voltmeter. Oke, terbaca ya 18 volt.
Selanjutnya kita ukur bohlam lampu, tegangan pada bohlam lampu. Terjadi tegangan sebesar 4,5 volt atau 4,5 volt, dimana artinya pada satu bohlam lampu mendapat tegangan sebesar 4,5 volt, dan ketika lampu 1 dan lampu 2 dihubungkan dengan voltmeter, maka terjadi 9 volt tegangannya. Lalu untuk perhitungan arus menggunakan ampermeter dengan menyambungkan ujung positif dan negatif pada kabel untuk mengetahui arus yang mengalir. Di sini saya potong di antara keempat bola lampu untuk mengetahui arus yang mengalir pada rangkaian ini. Oke, bisa terbaca untuk arusnya 0,45 ampere. Apakah hanya di titik itu untuk arus 0,45 ampere? Secara teori tidak, karena jika rangkaian seri maka maka arusnya, jumlah arus itu sama di setiap titiknya. Kita akan tes lagi di bawah untuk arusnya. Kita hubungkan ketika saklar ditutup, arus yang mengalir 0,45 ampere. Ketika saklar dibuka, maka tidak ada arus listrik yang mengalir. Bisa terlihat teman-teman, untuk saklar dibuka tidak ada arus yang mengalir. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.